Nah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Faiz di Bang Faiz Channel. Jangan lupa sebelum kita nonton video ini, di like, di komen, dan di subscribe ya guys ya. Subscribe. Itu mungkin Susahnya memang ngomong itu ya. Alhamdulillahirabbil arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Alhamdulillah teman-teman semuanya, para subscriber saya dimanapun Anda berada, kembali di program Bang Faiz Channel, yaitu podcast. Tepatnya ini podcast kedua. Kita kedatangan tamu yaitu Ustadz Hari ya. Namanya itu unik guys ya. Hari Ramadan. Kan biasanya kan Ramadan itu bulan kan guys ya. Nah, ini nih hari Ramadan. Dan tepat sekali saya mengundangnya karena kita 26 hari ke depan ini insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Seperti itu ya Ustadz ya? Iya. Jadi kalau kita punya utang-utang puasa jangan lupa dibayar dulu guys. Nah, ini penting ya, seperti itu. Oke Ustadz, langsung saja niat saya mengundang ke ruangan saya ini ya. Ini adalah ada maksud lah pasti kan. Karena memang yang saya mau ajak runding ini berbagai macam cerita dan mungkin juga ada hikmah lah bagi para penonton ya Ustadz ya. Nah, kemarin kan kita habis Isra Mi'raj Ustadz. Saya melihat bahwasanya antusias masyarakat Indonesia ini luar biasa untuk memperingati Isra Mi'raj. Nah, tapi kebanyakan dari mereka kurang mengambil ibrah atau pelajaran dari Isra Mi'raj ini. Nah, pertanyaan pertama Ustaz, apa sih yang paling berkesan pada sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya akan menjawab sebisa saya ya. Untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Faiz tentang ibroh atau pelajaran dari Isra Mi'raj dan juga yang berkesannya dari Isra Mi'raj. Jadi baik saudara-saudara semuslim di dunia, jadi Isra Mi'raj itu yang paling berkesannya itu ialah sholatnya. Dari mana di situ kita diperintahkan untuk sholat. Waktu ketika itu Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran di surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di dalam Al-Quran itu jarang sekali Allah mengatakan dengan perkataan Subhanalladzi untuk seorang hamba. Tapi itu dikatakan dengan dengan maha suci. Jadi ini suatu pelajaran yang luar biasa bahwa ketika Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sebelumnya melewati berbagai peristiwa yang sungguh menyulitkan untuk dirinya, gitu kan? Pertama, pamannya meninggal, istrinya meninggal. Jadi siapa yang gak sedih gitu loh? Kita aja kadang ketika istri kita, ketika pengantin baru ya, ketika istri kita ingin ke pasar, kita seorang diri di rumah, sedih, kita sepi. Kenapa sedih? Mikir, nah istri ini besoknya jajan apa lagi? Nah, duitnya gitu. Ke pasar terus kan? Ke pasar. Tapi beda kan, kalau Nabi Muhammad SAW berbeda. Jadi Allah itu pengen menghibur Rasul, pengen menghibur Rasulullah SAW agar apa? Agar Rasulullah ini agar lebih giat lagi untuk berdakwah.
Nah, salah satu dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu turunnya perintah untuk sholat. Perintah untuk sholat. Nah, di sana banyak berbagai dalam perjalanan Rasulullah SAW banyak menemui kisah-kisah yang lainnya. Ketika nah ini salah satu poin juga penting. Ketika Rasulullah Mi'raj naik ke atas, ketika Rasulullah naik ke atas, Rasulullah itu bertemu dengan satu malaikat yang mana jari malaikat itu satu kelingking itu bercabang 1000 kelingkingnya. Wah. Satu dari 1000 kelingking tadi ada satu lagi itu bercabang 1000. Pokoknya tangannya itu banyak. Jadi Rasulullah ini bertanya, wahai malaikat, kenapa tanganmu diciptakan oleh Allah seperti itu? Apa maksudnya? Dijawab sama malaikat, sebenarnya Allah ini menciptakan tangan aku seperti ini ada maksud, yaitu saya ini bisa menghitung semua yang ada di dunia. Daun jatuh, yang jatuh di bumi saya bisa hitung. Hujan yang jatuh, saya tahu semuanya yang di bumi jatuh. Tapi ada satu yang tidak bisa saya hitung di dunia ini. Apa itu, wahai malaikat? Kata Rasulullah. Dijawab oleh malaikat, satu yang tidak bisa saya hitung di dunia ini adalah ketika umatmu bersolawat untukmu, ya Rasulullah. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu adalah poinnya pentingnya ya. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj, dan juga pentingnya juga ibadah itu sholat itu tadi ya. Nah, sholat Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah itu sholat, dan banyak orang sekarang malah meninggalkan sholat itu seperti hal yang biasa, hal yang lumrah di mata masyarakat. Jadi pernah kisah ini kisah anak pribadi. Nah, jadi ketika anak berjalan pakai mobil kan, anak singgah. Bentar, berjalan atau pakai mobil? Oh, ini berkendara pakai mobil ya, berkendara pakai mobil. Terus istirahat. Ketika itu azan, istirahat, sholat asar itu. Emang sholat asar itu kan waktu yang untuk susah buat orang untuk sholat kan? Iya, sholat benar asar, kan? Capek sekali rasanya. Capek sekali rasa sholat di waktu asar itu. Nah, jadi ketika itu sholat asar, ada teman ini bilang, anak udah sholat. Maksud ada sholat itu dia bercanda. Jadi di sini bahwa secara tidak langsung dia meremehkan sholat. Iya benar. Padahal sholat itu diwajibkan bagi setiap muslim yang telah akil balik. Nah, itu jadi poinnya itu kita harus menjaga sholat. Jadi gitu pemirsa, para subscriber semuanya. Jadi bahwasanya kalau saya ambil hikmah tadi ya, bahwasanya sholat ini menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan yang sudah dialami Rasulullah ya. Iya. Istrinya itu meninggal. Saya pernah juga baca, Ustaz. Istrinya ini kan adalah backup finansial dari dakwahnya kan. Backup mental dari seorang Nabi Muhammad ini, dia meninggal. Artinya Nabi Muhammad sedang bermasalah di bidang itu. Finansialnya bermasalah, kemudian mentalnya bermasalah. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini backup politik dan keamanannya ya. Karena dia ketika ada pamannya dia aman. Tapi ketika nggak ada pamannya, siap-siap ini ya. Nah jadi memang ternyata Allah berikan solusi dengan satu ibadah tadi untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Wah ini teman-teman nih luar biasa nih. Jadi kalian nih, ya saya juga, bukan kalian aja. Kita yang masih lalai terhadap sholat. Memang sholat ini kalau kita hitung waktu ini sedikit, 5 menit. Tapi sulitnya luar biasa. 5 menit mungkin. 5 menit itu udah panjang itu bacaan. Tapi sulit luar biasa. Nah bagi kita nih teman-teman nih, ayolah kita mulai sholat lagi. Insya Allah, Allah itu maha pengampun ya. Maha pengampun kan, maha pengampun. Ghafurur Rahim. Jadi jangan sampai kalau kita berpikiran seperti ini. Karena saya dulu pernah nanya juga Ustaz ya. Salah satu seorang ustaz di Bandung itu. Saya adalah pendosa.
misalnya saya sudah bertahun-tahun tidak sholat. Bukannya saya tidak mau sholat, tapi saya sudah malu sama Tuhan saya karena banyaknya dosa saya. Nah yang seperti ini kan Ustaz ya sering jadi salah Iya, ini salah. kan. Harusnya gimana tuh Ustaz? Nah, ini ada sebuah cerita tadi ya, sebuah hikmah juga cerita. Jadi ada seorang pemuda, orangnya suka mabuk-mabukan, berzina, maksiat terus kepada Allah. Jadi dia itu seketika dia itu pengen berubah. Emang kan pertama, apakah saya pantas berubah? Iya. Itu Kan kan sering kayak gitu kan. Apakah saya pantas berubah sedangkan saya telah terjerumus ke jurang yang dalam gitu kan? Akhirnya dia memutuskan untuk berubah segera. Ketika dia berubah, dia pengen berubah, dia ini rumahnya ke tempat kiai atau guru, seorang guru atau seorang ini apa namanya? Syekhnya itu. Syekhnya itu. Itu dia berjalan dengan sungguh-sungguh kan? Dengan sungguh-sungguh. Ketika dia berjalan tidak disengaja bahwa dia itu tertabrak oleh kendaraan lah gitu. Tertabrak. Dalam kisahnya itu ini, beliau itu ini apa namanya? Membawa bekal roti. Ketika membawa bekal roti itu, dia menemui orang tua yang kelaparan di perjalanannya itu. Diberikan roti itu kepada orang tua tersebut. Jadi ketika dia berjalan untuk menemui seorang syekh ini, beliau kelaparan dan juga meninggal di situ. Nah, meninggal dalam kelaparan itu. Jadi ketika itu datang dua malaikat. Satu malaikat pencatat amal baik, satunya lagi malaikat Pencatat amal. pencatat buruk. Nah, di sana malaikat ini rebutan. Kata malaikat yang baik ini. Nah, ini nih ahli surga. Kenapa ahli surga? Karena dia ingin menuntut ilmu. Terus dikata orang ini, apa malaikat yang satunya, ini ahli neraka. Kenapa ahli neraka? Karena selama umurnya di dunia, dia selalu bermaksiat kepada Allah. Jadi apa? Ketika itu malaikat pun bertengkar dengan jasad seorang hamba tersebut. Akhirnya apa? Malaikat itu mendapatkan solusi, yaitu untuk mengukur jalan tersebut. Nah, apakah jauh dari tempat dia yang meninggal itu ke tempat syekh, ataukah dekat ke tempat rumahnya tadi? Dihitung. Ternyata setelah dihitung cuman beda 1 langkah lebih dekat ke rumah syekh tersebut. Maka apa? Ketika itu langsung diambil sama malaikat yang baik itu untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dicatat sebagai amal yang baik. Nah, itu. Jadi kalau kita pengen berubah, jangan merasa kita ini sudahlah nggak ada waktu. Enggak, salah itu semuanya. Gitu, Iya, memang benar pemirsa gitu ya. Jadi bagi yang masih sering gitu, memang saya dapat kayak gitu tuh teman atau kita punya kenalan gitu kan. Bukan saya nggak mau sholat, tapi dosa-dosa saya sudah banyak, malu saya. Nah, jadi kalian yang harus kalian pikirkan adalah malu lagi lah kalau kalian tambah lagi itu dosanya. Ya kayak gitu ya, benar. Kalian udah malu kan, nggak ke masjid karena malu dan karena udahlah saya udah dicap orang kayak gini. Malu lagi lah, tambah lagi 1 sholat lagi, tambah lagi 1 sholat lagi. Dan akhirnya terus ya, tumpuk. Wah, luar biasa. Nah, jadi untuk podcast kali ini kita cukupkan bahwasanya di podcast kali ini adalah pentingnya sholat. Luar biasa. Dan mungkin nanti untuk penyambutan Ramadan kita masih ada beberapa kawan-kawan kita, ada Ustaz Sadri, ada Ustaz-Ustaz lainnya, itu untuk tarhiban Ramadan itu nanti ya, untuk penyambutan bulan Ramadan ini luar biasa ini, mereka orang hebat semua ini. Nah, jadi stay tune ya guys ya di channel Bang Faiz channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share guys. Masa nggak di share kan? Kasihan lah ya. Wah, bantulah channel ini untuk berkembang ya. Kita dakwah kayak gini lah, dakwah media seperti itu. Oke, siap. Terima kasih sudah ke ruangan saya ini ya, yang saya pinjam ini. Bukan ruang saya sebenarnya, saya pinjam. Pemirsa tahu, nanti saya dianggap bohong saya pemirsa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.